Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Abdurrahman dan Anita Karunia, akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pembuatan Strategi Tingkat Korporasi. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah pengertian strategi korporasi. Strategi merupakan terminologi yang diambil dari militer. Strategi dari militer pada awalnya dimaknai sebagai cara atau pendekatan yang dilakukan untuk dapat mengalahkan lawan. Sedangkan korporasi adalah salah satu bentuk organisasi bisnis sebagai aktivitas komersial untuk memperoleh profit dengan menjalankan suatu aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Menurut Thomas, strategi korporasi atau corporate strategy yang juga dikenal dengan strategi kompetitif adalah strategi yang dipergunakan untuk perusahaan dalam unit atau bagian pekerjaan tertentu. Dalam catatan Marx dan Majluf, Andrew mengatakan strategi korporasi sebagai pola keputusan dalam sebuah perusahaan dalam menentukan dan menjelaskan sasaran, tujuan, atau keinginan, menghasilkan kebijakan-kebijakan atau rencana mendasar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan mendefinisikan batas-batas bisnis atau rank business dan yang ingin diperoleh perusahaan, rancangan organisasi sumber daya manusia dan ekonomi yang dibutuhkan, dan sifat dasar kontribusi ekonomi dan non-ekonomi yang direncanakan bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan komunitas. Strategi korporasi mendefinisikan berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Cravens dan Pearcy juga menyatakan strategi korporasi sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan terdiri dari penentuan cakupan dan tujuan bisnis, sasaran-sasarannya, dan inisiatif-inisiatif serta sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran. Strategi korporasi mendefinisikan pada bisnis apa perusahaan berkompetisi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anita Karunia. Pengertian strategi korporasi generik. Strategi fokus memiliki konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pada segmen pasar tertentu. Strategi ini diarahkan untuk kelompok pelanggan tertentu sehingga perusahaan mengkhususkan diri dalam beberapa hal tertentu. Perusahaan dapat membangun fokus dengan salah satu dari dua cara. Perusahaan dapat mengadopsi cost leadership untuk segmen pasar tertentu atau mengadopsi fokus pada produk diferensiasi. Strategi korporatif yaitu strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan oleh bisnis tersebut. Strategi korporatif berhubungan langsung dengan pilihan-pilihan untuk membentuk portofolio bisnis yang sehat atau yang paling menguntungkan. Pengertian strategi alternatif. Strategi ini terdiri dari 6 strategi alternatif, yaitu yang pertama, pertumbuhan terkonsentrasi. Strategi konsentrasi adalah jenis strategi pertumbuhan dan merupakan strategi paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan, di mana perusahaan hanya memfokuskan pada satu bisnis. Bisnis utamanya dengan menonjolkan prinsip dengan melakukan suatu hal dengan sangat baik, perusahaan dalam mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya dengan tetap fokus pada bisnis intinya. 2. Pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun di wilayah area geografis pasar yang baru. Perusahaan berusaha berkembang dengan memperluas pasar dan memasuki pasar baru dengan menggunakan produk atau jasa yang saat ini dimiliki. 3. Pengembangan produk. Pengembangan produk bukan sekedar perubahan tampilan, tetapi menyangkut karakter, fitur, ciri, dan atribut produk. Pengembangan produk sering dikaitkan dengan usaha memperpanjang daur hidup produk, khususnya produk yang memiliki reputasi tinggi dan citra merek yang handal. Strategi pengembangan produk dapat dilakukan dengan memasukkan modifikasi produk ke lini produk yang sudah ada. 4. Diverifikasi konsentrik. Diverifikasi konsentrik adalah masuk pada bisnis
yang masih terkait atau memiliki kesesuaian yang tinggi dengan bisnis yang dilakukan organisasi pada saat ini, misal terkait dalam isi pasar, produk, teknologi, dan lain-lain. Jadi, perusahaan mencari usaha-usaha yang produk, pasar, saluran distribusi, teknologi, dan kebutuhan sumber dayanya serupa, tetapi tidak sama dengan yang dimiliki sekarang. Usaha baru dengan usaha lama akan menumbuhkan sinergi, tetapi bukan berupa saling ketergantungan sepenuhnya. 5. Diversifikasi konglomerat. Strategi konglomerat adalah menambah bisnis baru dengan produk atau jasa yang tidak berkaitan kepada pelanggan baru, tidak seperti diversifikasi konsentrik. Diversifikasi konglomerat tidak mempermasalahkan sinergi produk dengan produk pasar dengan bisnis berjalan. Yang dicari oleh organisasi yang menerapkan strategi ini adalah strategi keuangan. 6. Inovasi. Di banyak industri, tidak melakukan inovasi mengandung resiko besar. Para pemain berusaha meraih laba awal yang tinggi sebagai hasil dari sambutan pelanggan terhadap produk mereka yang baru atau produk mereka yang disempurnakan secara besar-besaran. Pemikiran mendasar strategi, namun inovasi adalah menciptakan suatu daur hidup produk baru dan karenanya akan membuat produk lama yang serupa menjadi uang. Selanjutnya, penyusunan kebijakan strategis. Kondisi objektif di lapangan menunjukkan bahwa pada saat ini situasi dan kondisi infrastruktur relatif banyak yang rusak. Selain itu, juga diindikasikan bahwa kelembagaan sistem pemanfaatan dan pemeliharaan mengalami degradasi kombinasi dari kualitas fisik infrastruktur yang buruk dan sistem pemanfaatan serta pemeliharaan yang kurang baik. Kombinasi dari kualitas fisik infrastruktur yang buruk mengakibatkan kinerja infrastruktur turun sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari potensinya. Dalam kasus kerusakan infrastruktur transportasi, apabila tidak diperbaiki akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah serta mempersulit upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan distribusinya. Hal ini sangat terkait dengan peran strategis infrastruktur dalam pembagian ekonomi. Sekian pemakalah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.